mengembangkan batin kita, mengikis hal-hal yang buruk dalam diri kita, ataupun minimal menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk yang terjadi, yang mencengkram kelahiran demi kelahiran, menimbulkan penderitaan. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, kita patut untuk kembali merenungkan juga bahwa bertemu dengan Dhamma, ajaran Buddha ini bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang sepele, sehingga kita saat ini telah bertemu dengan ajaran Buddha, ya kita mesti benar-benar dengan upaya yang keras melawan hal-hal yang bertentangan dengan Dhamma untuk ya kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Yang itu tidak lain mengandalkan kemampuannya sendiri masing-masing. Karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat seseorang itu praktik Dhamma dengan benar, praktik Dhamma dengan baik, praktik Dhamma dengan sempurna, kecuali dirinya sendiri yang mau berlatih dengan baik, dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Meskipun diawasi, meskipun dipantau, belum tentu juga bisa untuk membuat seseorang itu bisa praktik Dhamma dengan baik, dengan benar. Mungkin yang terlihat kasar seperti tindakan jasmani, tindakan ucapan masih terlihat. Tetapi bagaimana dengan tindakan pikiran? Pikiran itu tidak terlihat. Dan jika dibandingkan, perbuatan lewat pikiran itu jauh lebih banyak dibanding ucapan dan tubuh jasmani. Oleh karenanya, ya karma itu banyak terbuat, terbentuk, baik atau buruk, ya lebih cepat melalui pikiran. Lebih banyak juga melalui pikiran. Meskipun ucapan kita baik, meskipun ya kita berupaya melakukan tindakan jasmani juga baik, tetapi kalau pikirannya jauh lebih liar, jauh lebih beringas, jauh lebih tidak terkendali, ya mungkin lebih banyak perbuatan buruk yang terbuat dibanding perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan lewat tubuh jasmani, lewat ucapan. Karena ketika kita berbuat baik melalui ucapan, melalui tubuh jasmani, itu tidak setiap saat mungkin kita kembangkan. Kita latih, tetapi pada saat muncul saja di dalam pikiran, ya, baru berucap baik, baru berucap yang bermanfaat, baru bertindak jasmani yang baik, baru bertindak jasmani yang bermanfaat. Tapi selebihnya, ya mungkin lebih banyak pikiran-pikiran buruk yang terturuti, terlakukan, tetapi tidak tersadari.
ataupun sadar tetapi memang sengaja melakukan. Karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter kita, sudah menjadi hal yang kita anggap lumrah, kita anggap sudah ya memang begitu, tanpa ada upaya apapun. Dan itu memang merupakan ya gambaran dari apa yang sudah kita lakukan dari masa-masa lampau, yang terus-menerus masih menjadi kebiasaan hingga saat ini, dan ya kita juga belum kendalikan, belum kita berupaya untuk mengantisipasi untuk tidak terlakukan, khususnya yang buruk-buruk. Oleh karenanya, itulah ketika kita setelah mengenal Dhamma, kita gunakan sebagai alat untuk mengantisipasi hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan lama kita yang buruk-buruk itu, untuk tidak terlakukan sebenarnya. Bukan hanya sekedar ya pokoknya ya saya hanya mau mendengar saja, mendengar Dhamma, tetapi hal-hal yang buruk dalam diri kita ya belum kita kendalikan sedemikian rupa. Oleh karenanya perlu untuk kembali merenungkan suatu hal yang menguntungkan, suatu hal yang kita anggap beruntung, ya, yakni bertemu dengan Dhamma ini, bertemu dengan Dhamma ajaran Buddha yang menunjukkan bagaimana kita harus mengelola hidup kita, yang tidak jauh dari diri kita ini, yang ada dalam diri kita ini juga, tubuh dan juga pikiran kita. Dan kita mesti juga punya keyakinan bahwa apa yang sedang kita pelajari, kita upayakan ini adalah untuk diri kita sendiri juga. Jangan berpikiran terlalu jauh. Utama adalah untuk diri kita sendiri. Membuat diri kita menjadi baik, membuat diri kita menjadi mulia, membuat diri kita menjadi seperti Samak Sambuddha yang sempurna, yang suciwan. Dan itu semuanya ya bukan hanya sekedar hanya ya ucapan tekad semata, tetapi harus kita perjuangkan. Bukan hanya kita ya cukup meyakini Buddha sebagai orang yang suci, lalu kita pasti suci. Tidak demikian. Tetapi kita berupaya untuk meneladani, ya, menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai guru, sebagai pembimbing, bahwa orang yang berhasil mempraktekkan Dhamma itu seperti Sama Sambuddha, seperti para Arya Pugala,
siswa-siswa Buddha yang disebut sebagai Sawaka Buddha. Yang setelah belajar pada sama Sang Buddha, beliau juga orang-orang yang telah berhasil. Bukan semata-mata karena beliau dekat dengan Buddha, lalu menjadi Sawaka Buddha. Hanya dekat saja, tidak melakukan upaya apa-apa, tidak melatih apa-apa, tidak demikian. Tetapi para Sawaka Buddha itu pun juga harus berjuang sendiri, masing-masing. Mengikuti tata perilaku, tata ucap, tata pikir yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Buddha, yang diajarkan oleh Buddha, yang tidak lain ya kita kenal sebagai Dhamma, yakni ajaran, tuntunan, pedoman. Maka dari itu ya kita patut untuk merenungkan hal demikian agar supaya kita tidak hanya sekedar ya seperti orang pada umumnya yang hanya meyakini lalu hanya mencicipi sedikit manfaat dari kemunculan Dhamma, tetapi nilainya, kualitasnya, tarafnya, tingkatannya masih sama seperti orang pada umumnya yang tidak perlu bertemu dengan Dhamma. Yakni ya kita hanya sedikit ya berupaya melakukan hal-hal yang baik, yang bisa dilakukan orang umum. Lalu hanya ya punya tujuan terbatas, yakni menjalani kehidupan ini dengan bahagia, satu kali kelahiran, ya, ingin mencapai alam surga. Ya memang itu jauh lebih baik, tetapi itu masih umum. Dan itu perlu untuk kita renungkan sebagai siswa Sang Buddha, agar supaya kita tidak lupa tujuan kita menjadi siswa Buddha bukan hanya untuk ke sana. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui apa yang disabdakan oleh Sang Buddha di dalam satu khotbah Dhamma yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Sutta keempat yang diberi judul Bhayaperawah Sutta. Sutta tentang yang berkaitan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tentu itu juga pasti dimiliki oleh setiap orang ataupun bahkan setiap satwa, setiap makhluk. Di dalam kehidupannya, di dalam menjalani kehidupannya pasti terdapat ketakutan dan juga kekhawatiran. Ya pada umumnya akan takut pada ya berbagai macam bentukan penderitaan.
penderitaan-penderitaan hidup dan lain sebagainya yang pada umumnya akan menimpa dirinya, ya ketakutan muncul. Tetapi di dalam sutta ini, para Bapak Ibu, nanti tidak berkaitan dengan hal-hal yang biasa. Sutta ini dikhotbahkan oleh Sang Buddha pada saat beliau berada di Wihara Jetavana, yang mana itu adalah sumbangan dari seorang perumah tangga bernama Sudatta, atau lebih dikenal dengan Anathapindika. Yang ya menurut kisahnya, ya Anathapindika atau Sudatta ini menutupi lahan yang akan dijadikan kompleks wihara yang akan dipersembahkan pada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu ditutup dengan koin emas. Karena itu adalah milik seorang putra raja ya, bernama Pangeran Ceta. Makanya diberi sebutan juga Cetawana, hutan milik Pangeran Ceta. Dan termasuk ya untuk ya mengenang Pangeran Ceta yang turut berdana di lahan yang belum tertutupi di waktu menjelang tertutup semua. Karena muncul penasaran, kenapa seorang perumah tangga hartawan yang sedemikian rupa ini mau berupaya ya memperjuangkan sedemikian rupa ide gila, begitu. Ide yang ya tidak masuk akal yang diajukan Pangeran Ceta untuk sebenarnya menolak secara halus untuk tidak akan dijual tanah pangeran itu. Karena apa ya, itu tanah kerajaan dan itu menjadi asetnya. Kenapa seorang hartawan ini mau ya menutupi sedemikian rupa itu dan dilakukan sungguhan. Ya, setelah mengetahui itu untuk Sang Buddha, untuk Sang Tiratana, ya Pangeran Ceta memutuskan untuk ikut berdana. Ya tidak sampai tertutup semua, ya, yang tidak tertutup itu didanakan oleh Pangeran Ceta. Ya, pada saat itu seorang Brahmana bernama Janusoni, seorang Brahmana yang ya, cukup banyak disebut di dalam Tipitaka juga, sering bertemu dengan Buddha, ya, melakukan ya, kunjungan dan bertemu pada Buddha yang sedang berada di Wihara Jetavana. Telah bertegur sapa, memberi hormat dan lain-lain, ya, ia mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan. Apakah benar bahwa murid-murid ya, Buddha ini menjadikan ya, Petapa Gotama atau sama Sang Buddha Gotama ini sebagai guru, sebagai panutan, sebagai pembimbing? Buddha menjawab iya. Memang mereka melakukan hal itu, menjadikan beliau sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai panutan, sebagai teladan ya, bagi mereka. Lalu bagaimana dengan ya, para biku ataupun para petapa, ya, baik biku maupun bikuni ya, pada saat itu ya, yang menjalani kehidupan ya, tanpa rumah,
Karena ya seperti namanya ya, Cetawana, hutan Pangeran Ceta, tentu itu adalah sebuah hutan belantara yang nampak mengerikan, nampak menakutkan, sunyi, sepi, gelap, kalau tengah malam pasti tentu terlihat mengerikan begitu. Belum lagi mungkin banyak binatang buas, binatang berbisa, binatang-binatang yang ada. Lalu Brahmana Janusoni ini menanyakan hal itu. Nah, bagaimana dengan para petapa atau para biku itu yang berlatih ya, di dalam hutan belantara yang demikian? Apakah mereka akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa ya tidak muncul kengerian, ya, ketakutan, kekhawatiran akan hal-hal yang membahayakan diri? Ya, Buddha menjawab secara umum dan juga secara khusus. Secara umum ya memang demikian. Kalau orang yang kebanyakan ya, yang berlatih ya, pasti akan mengalami hal itu. Tetapi itu untuk orang-orang yang dikatakan perilakunya tidak murni. Ya, perilakunya tidak murni. Tetapi bagi mereka yang menjalani kehidupannya dengan murni, tentu ia akan menjalani kehidupan kepetapaan itu juga dengan damai, dengan nyaman, dengan tenang, tanpa ada lagi ketakutan ataupun kekhawatiran. Dan itu memang membutuhkan ya, konsentrasi di dalamnya. Bukan ya sekedar menuruti apa yang menjadi munculnya berbagai macam bentukan pikiran-pikiran yang mengganggu demikian. Nah, selanjutnya beliau menjabarkan ya, bagi mereka yang tidak murni ya pasti ya tidak murni dalam apa? Tidak murni dalam pikiran, akan ya merasa tidak nyaman, tidak tenang, penuh dengan ketakutan, kengerian. Karena apa? Ya sebenarnya itu berasal dari kotoran batinnya sendiri, dari pikirannya sendiri yang ya masih buruk, masih tidak baik, yang tidak terlatih, yang tidak tertata, tidak terkendali. Maka pergi ke tempat yang sunyi justru penuh dengan ketakutan, penuh dengan kengerian, penuh dengan pikiran khawatir juga. Padahal itu belum tentu ada sesuatu yang ditakutin itu, belum tentu ada sesuatu yang dikhawatirkan itu. Itu adalah pikirannya sendiri yang ya diliputi oleh kegundahan, kegelisahan demikian. Oleh karenanya ya kita mungkin demikian juga pada umumnya ketika kita pergi ke suatu tempat, kemanapun begitu.
yang terlihat atau pada umumnya dikenal sebagai tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang angker dan lain sebagainya, ya karena sebelumnya mungkin mendapatkan pengetahuan bahwa oh tempat-tempat itu menyeramkan loh, tempat-tempat itu banyak hantunya atau banyak lain sebagainya yang menakutkan. Sehingga kita pada saat berkunjung ke tempat yang memang senyatanya seperti diceritakan itu, dikatakan itu, ya kita otomatis memunculkan kembali ingatan yang sudah terekam itu. Oh, bahwa tempat ini mengerikan loh, tempat ini menyeramkan. Ditambah lagi ciri-cirinya memang sama seperti yang diceritakan. Oh, tempatnya itu berantakan, tempatnya kotor, tempatnya gelap dan lain sebagainya. Padahal belum tentu toh. Ketika kita memang berkunjung ke tempat itu kemudian ya, tidak ada apa-apa di sana, ternyata tidak terjadi apa-apa juga, kita mungkin baru meyakini bahwa ya itu hanya sekedar cerita, itu hanya sekedar hayalan, itu hanya sekedar ya ilusi ataupun buatan pikiran kita sendiri yang memang ya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sedemikian rupa yang menyebabkan kita mudah ketakutan, mudah ngeri, mudah khawatir. Dan itu pun kalaupun tempat yang kita datang ini itu ya semisal ada hal-hal apapun yang mungkin ya ada di cerita, juga sebenarnya ya Buddha ya memberikan keyakinan bahwa ya selagi pikiran kita itu murni, pikiran kita itu tenang, pikiran kita itu tidak terpengaruh, sebenarnya juga tidak ada yang mengerikan. Menganggap tempat yang pada umumnya orang sebut sebagai mengerikan sebagai tidak mengerikan kan bisa juga. Kan itu hanya perihal cara pandang, cara menyikapi suatu tempat. Dan itu di dalam kendali kita. Pikiran kita itu di dalam kendali kita. Kita mau berpikir tempat itu, oh ini tempat yang biasa saja, tempat yang menyenangkan saja, tidak mengerikan, biasa saja. Kita sebenarnya bisa. Dan itu justru yang perlu dilatih. Ya, perlu kita latih. Dan itu dianjurkan oleh Buddha untuk dilatih. Yang menyikapi ya, tempat itu sebagai tempat yang ya biasa saja, tidak perlu ada yang menakutkan. Dan itu dimiliki juga oleh Buddha. Pikiran yang demikian tenang, pikiran yang damai, pikiran yang murni. Kemudian yang berikutnya adalah murni dalam ucapan. Ya, jika ucapan kita itu juga adalah ucapan-ucapan yang
bajik, ucapan-ucapan yang tidak akan menyinggung siapapun. Murni di dalam berucap. Ya tentu juga tidak ada yang perlu ditakuti. Apakah tempat, apakah termasuk, ya justru yang paling harus dianggap ya menakutkan, mengerikan adalah buah karma. Maka ketika ucapan kita itu baik, ya tidak ada yang perlu ditakuti. Apa yang perlu ditakuti? Buah dari karma baik kita, ucapan baik kita kan buahnya juga kebahagiaan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan juga akan akibat dari ucapan yang baik kita. Karena itu akan kembali pada diri kita berupa juga ucapan-ucapan yang baik. Kita akan bertemu dengan nasihat-nasihat yang baik di dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan perilaku jasmani juga, ketika murni, tidak ada menyakiti, tidak ada melakukan kegiatan yang merusak. Termasuk yang merusak lingkungan, merusak penghidupan dari satwa-satwa yang ada di dalam hutan sekalipun, ya tidak ada yang perlu ditakuti. Karena apa? Karena ya tidak akan menimbulkan apapun yang buruk bagi kita. Tetapi apabila perilakunya buruk, perilakunya tidak baik, ya meskipun tidak tinggal di tempat yang mengerikan ataupun yang berada di hutan belantara seperti itu, ya tetap mengerikan. Karena ya akibat dari karma buruknya itu tetap akan menghampirinya dimanapun berada. Yaitu adalah hal yang menjadi awal dari uraian yang disampaikan oleh Buddha. Yakni yang tidak murni dalam pikiran, ucapan maupun tubuh. Selanjutnya ya beliau menguraikan perihal ya, bagi mereka-mereka yang masih memiliki ketamakan, masih memiliki kebencian, masih memiliki kegelisahan, masih memiliki ya panca niwarana itulah. Ya, masih memburu kesenangan-kesenangan indria, masih punya pikiran-pikiran buruk atau benci, masih punya kemalasan dan kelambanan, masih punya keraguan-raguan, masih punya kegelisahan yang terus-menerus dipelihara, digemari, disenangi, ya ia pasti akan berada dalam ketakutan dan juga kekhawatiran itu terus-menerus. Tetapi bagi yang sudah mengalahkan ya panca niwarana itu ataupun ya melampaui panca niwarana itu, ya tentu tidak akan lagi ada ketakutan, tidak akan ada kegelisahan, kekhawatiran yang sedemikian rupa kuat lagi, terus-menerus berkurang. Demikian pula yang telah mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 juga akan semakin berkurang ketakutan dan juga kekhawatirannya. Oleh karenanya ya kita mesti belajar untuk mengendalikan pikiran kita itu, mengalahkan ya panca niwarana hingga sampai mencapai jana-jana itu supaya semakin berkurang.
Demikian pula ya beliau melanjutkan dengan ya latihan beliau selagi menjadi bodhisatta. Setelah mencapai jana itu, ya, beliau melanjutkan dengan mengarahkan ya, konsentrasinya itu untuk mengetahui alam-alam kelahiran yang lampau yang beliau telah lalui. Beliau menjadi satwa ini, satwa itu, bernama ini, bernama itu, berada di desa ini, desa itu. Ayah ibunya ini, bernama ini, bernama itu. Kemudian ya beliau menjadi keturunan apa? Keturunan raja, keturunan brahmana, keturunan lain-lain. Ya, sedemikian rupa terlahir di alam surgawi, terlahir di alam-alam bahagia ya, dengan kedudukan yang sedemikian rupa. Demikian pula ya, melanjutkan dengan mengetahui ya kelahiran-kelahiran satwa lain, karmanya satwa-satwa lain ya ternyata sama ya, terlahir di alam ini, di alam itu karena perbuatannya masing-masing, yang baik atau buruk. Yang baik terlahir di alam kelahiran yang bahagia, yang buruk terlahir di alam kelahiran yang menderita, sedemikian rupa. Dan yang terakhir mengarahkan pada pengikisan pengotor batin secara total, mengetahui noda-noda pengotor batin yang sedemikian rupa hingga ya lenyap total. Dan hingga akhirnya beliau mencapai pencerahan. Ya, mengetahui dengan sempurna bahwa tidak ada lagi pengotor batin yang menyebabkan kelahiran atau dumadi ulang, terlahir di alam kelahiran manapun lagi. Tugas beliau sudah selesai, sudah paripurna. Jadi para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, ya inti dari sutta ini adalah menyampaikan bahwa ya tetap apapun yang menyebabkan kita mungkin ketakutan, mungkin menyebabkan kita ngeri, menyebabkan kita selalu khawatir dan lain sebagainya, ya mesti kita kembali menggunakan rumus 4 kebenaran Arya. Apa yang menjadi sebabnya kita khawatir, kita takut, ya kita mesti cari tahu. Kenapa kita bisa khawatir, kenapa kita bisa takut? Khawatirnya karena apa, takutnya karena apa? Kita analisa, kita teliti di dalam diri kita itu. Oh, saya takut karena takut kehilangan kebendaan. Ya itulah yang menyebabkan kita menderita, berarti benda itu yang kita lekati, kita genggam erat, tidak mau berpisah, itulah yang menjadi sebabnya kita muncul ketakutan. Lalu bagaimana supaya bisa lenyap? Ya berarti tidak terlalu melekat. Caranya atau jalannya, caranya harus dicari tahu, karena itu pasti ada akhirnya, ada cara untuk melenyapkannya. Nah, pakai caranya, jalannya jalan yang apa ya, jalan Dhamma, jalan Arya berunsur 8 itu bisa digunakan, dipakai. Jalan Dhamma dengan kata lain ya, jalan Arya berunsur 8 itu adalah jalan Dhamma. Cara Dhamma bagaimana supaya kita tidak takut, supaya kita tidak mudah khawatiran terhadap ya kehidupan kita. Ya mesti kita teliti, kita periksa ke dalam batiniah kita sendiri.
cari sebabnya, karena ada kemunculannya pasti ada kelenyapannya. Nah, caranya itu yang dicari. Nah, kita sedang belajar dhamma ini kan untuk mencari itu. Untuk mencari bagaimana supaya kita kalau muncul ketakutan, muncul kengerian, ataupun muncul kekhawatiran, ya pemahamannya yang harus dimiliki bagaimana. Nah, di sini Sang Buddha memberikan gambaran ketika orang pada umumnya takut terhadap tempat-tempat seperti hutan belantara, tempat yang mengerikan, sebagai tempat yang ya orang pada umumnya ketakutan. Tetapi bagi ya orang yang menjalani pelatihan, orang yang menjalani kehidupan yang benar, kehidupan luhur, sebenarnya tidak perlu ada ketakutan, tidak ada perlu kengerian. Minimal ya kalau dirinya punya keyakinan kuat pada pada hukum karma, ya dia tidak perlu ketakutan kalau memang sudah meyakini dengan kuat. Aku sudah berbuat baik, ya ini akan menyebabkan diriku tidak akan muncul ketakutan akan akibatnya. Karena akibatnya adalah kebahagiaan. Meskipun yang sedang ditemuinya di dalam kehidupan, dalam perjuangannya dia berlatih itu masih penuh dengan kengerian, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Khawatir apakah cara yang dia praktekkan itu sudah benar atau tidak. Makanya ya kalau masih belum punya keyakinan pada caranya, iya benar-benar meneliti di dalam Dhamma. Kalau memang di dalam Dhamma sudah ada dan sudah tepat yang Anda praktekkan, ya Anda hanya dianjurkan untuk meyakini cara Dhamma itu dengan kuat. Sehingga apa ya? Sehingga itu digunakan untuk benar-benar meredam ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri pada hal-hal yang dianggap masih meragukan, masih abu-abu, masih belum yakin, ya cara Dhamma itulah yang Anda mesti pegang dengan baik, dengan benar, dan Anda pastikan bahwa praktik yang sudah Anda lakukan itu sudah dengan cara yang benar. Dan bagaimana supaya kita bisa merasakan itu? Ya kita mengamati juga apa yang sedang kita rasakan ketika praktek Dhamma itu juga. Ya, apakah merasakan nyaman, merasakan tenang, dan lain sebagainya. Sudah mampu atau belum menyukai praktek-praktek sesuai dengan Dhamma, itu juga kan yang harus kita praktekkan, kita alami. Jadi Buddha di sini sebenarnya menganjurkan, mengajak ya kita untuk tidak hanya ya, terpaku dalam persepsi bahwa tempat yang sunyi, sepi, gelap dan lain sebagainya itu sebagai tempat yang mengerikan. Tetapi benar-benar membuktikan dulu, benar tidak sih tempat yang seperti itu ketika dipakai untuk berlatih, kemudian yang dikalahkan bukan tempatnya, atau yang mau dibersihkan adalah tempatnya, tetapi yang dibersihkan pikirannya sendiri itu yang penuh dengan persepsi-persepsi keliru demikian. Dengan praktek-praktek yang murni, praktek-praktek yang benar, yang baik, nah, bisa tidak membuat seseorang itu tidak lagi ya merasa ngeri, merasa takut, merasa khawatir akan dirinya akan terjadi bagaimana. Apalagi ya kalau ya sudah diarahkan pada pencapaian-pencapaian kesucian oleh Buddha. Orang yang suci itu dia sudah tidak melekat atau sedikit demi sedikit ya mengikis kemelekatannya pada apapun yang ada di dalam dirinya sendiri ataupun dunia ini. Apalagi jika sudah
mencapai kesucian yang tertinggi arahanta, benar-benar sudah tidak melekat pada apapun, sudah benar-benar yang disebut sebagai anatta, bahwa ya tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan lagi, tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Bahkan meskipun ya benar-benar terjadi pada dirinya itu akan misalkan ada binatang buas sekalipun, sudah tidak ada ketakutan. Karena apa? Kalaupun dia akan ya secara konyol misalkan termakan oleh binatang buas pun juga tidak melekat lagi. Kan itu hanya persepsi kita yang pada umumnya, oh saya harus melindungi tubuh saya yang sedemikian rupa ini, ya, harus saya pertahankan dan lain sebagainya. Yaitu orang yang biasa masih melekat pada hal-hal yang demikian. Tetapi jika sudah meningkat pelatihan demi pelatihannya, ya sudah berkurang kemelekatan-kemelekatan itu. Dan di sini ya memang ya kalaupun seandainya ada hal-hal yang sedemikian rupa terlihat terbersit ya seperti konyol demikian, dimakan binatang buas dan sebagainya, bagi seorang yang sudah punya batin murni sudah tidak ada ketakutan lagi terhadap itu. Dan sudah mengerti juga kalaupun dia dimakan binatang buas secara konyol, ya itu tidak lain adalah buah karma buruknya. Dan tidak ada yang perlu disesali kalau memang itu adalah buah karma buruknya yang memang harus berbuah. Oleh karenanya ya kalau kita masih dalam tahapan belajar, berarti ya minimal kita berusaha mengubah pola-pola pikir yang keliru-keliru terhadap ya tempat-tempat yang ataupun hal-hal yang membuat diri kita penuh ketakutan yang masih terletak pada hal-hal yang sebenarnya masih bisa untuk kita tidak lekati, kita tidak perlu untuk memunculkan ketakutan demikian. Selagi kita masih mengembangkan hal-hal yang bajik, berusaha mengendalikan tubuh jasmani kita dalam sila, di dalam perdana, selagi kita masih juga mengembangkan ucapan sesuai dengan sila juga, dan juga berusaha untuk memurnikan pikiran, melatih pikiran untuk ya tenang di dalam perbuatan-perbuatan baik itu, ya sebenarnya kita juga tidak perlu sedemikian rupa masih penuh dengan ketakutan. Meskipun Anda jalan ke tempat yang ya konon katanya mengerikan, ya membuat ya bulu kuduk kita merinding dan lain sebagainya, sebenarnya itu hanya sekedar ya pikiran kita yang masih liar, yang masih mudah terpengaruh oleh ya cerita-cerita, pengetahuan-pengetahuan yang keliru. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal Dhamma, harusnya ya berupaya untuk tidak punya persepsi yang sedemikian rupa. Dan kita justru diajari apabila ya memang ada tempat-tempat yang mungkin ya banyak satwa halusnya, lembutnya dan lain sebagainya, ya kita kan memang diajarkan untuk hidup berdampingan seperti layaknya kita ya sedang berinteraksi biasa seperti ini sesama manusia juga. Ada juga manusia-manusia yang mengerikan, orang-orang jahat juga, malah lebih mengerikan orang-orang daripada makhluk-makhluk tertentu yang kita anggap ya di dalam ya sinetron dan lain sebagainya sebagai mengerikan itu. Ya justru lebih mengerikan manusia-manusia. Kalau sesama manusia ketemu manusia jahat begitu, ya mereka bisa melukai langsung juga, ya merampas langsung juga dan lain sebagainya. Kan sama juga. Tetapi kita ketika belajar Dhamma, kita dianjurkan untuk punya pemahaman
Ya memang ketika kita menjalani kehidupan ya di alam kelahiran ini, ya kita memang pasti akan bertemu dengan orang-orang yang masih demikian, orang-orang buruk, dan itu juga apabila menghampiri diri kita, yaitu tidak lain adalah buah karma buruk kita juga yang mengondisikan. Maka ketika kita memahami, mengerti, kita telah belajar Dhamma, kita marilah berupaya untuk menyikapinya dengan benar, bahwa itu buah karma buruk kita dan kita tidak perlu menyambung ulang. Tidak menyambung ulang itu ya tidak perlu membalas lagi. Karena apa? Ya biarkan karma buruk itu cukup berhenti sampai di situ. Tidak perlu melanjutkan lagi untuk muncul lagi di masa mendatang. Dan ketika itu sudah berhasil Anda lakukan, ya tidak perlu takut lagi di masa mendatang akan ada kasus demikian ataupun peristiwa demikian lagi menghampiri diri Anda. Dan semakin Anda melakukan upaya-upaya yang benar, ya semakin sedikit potensi untuk bertemu dengan kesulitan-kesulitan yang sedemikian rupa buah karma buruk kita itu yang sama. Tetapi ketika kita masih ya menanggapinya, menyikapinya juga dengan tidak bijaksana, meskipun sudah belajar Dhamma, ya itu sama dengan ya masih menyambung. Ya ada istilah bersambung itu. Maka ya kalau bersambung kan ada lanjutannya. Kalau sudah tamat ya sudah berhenti, tidak ada lanjutannya. Oleh karenanya ya kalau kita sudah belajar Dhamma dengan benar, dengan baik, ya mestinya kita memang ya berlaku demikian. Berperilaku demikian, menyikapi segala fenomena yang kita alami, kita sandang saat ini, ya merupakan buah dari karma yang kita lakukan, apakah baik dan buruk, dua-duanya sama, ya adalah buah dari karma kita sendiri. Dan selanjutnya bagaimana penyikapan kita ketika kita mengalami hal yang buruk, ya kita tetap berbuat baik. Ketika sudah menikmati karma baik, ya tetap harus melanjutkan karma baiknya supaya ada lagi di masa mendatang. Jadi itu adalah justru tugas kita dalam belajar, berlatih. Ya, ketika telah mengenal Dhamma, dan itu adalah juga anjuran ya dari Guru Agung kita sama Sang Buddha untuk ya kesejahteraan diri kita sendiri masing-masing, mengantarkan diri kita pada yang bisa disebut sebagai ya keselamatan diri kita, pengamanan diri kita, ya protek pada diri kita sendiri, ya dengan cara-cara demikian yang diajarkan oleh Buddha, yang memang ya tidak selalu mengandalkan orang lain yang harus dituntut untuk melindungi diri kita, tetapi kita sendirilah yang membuat sebab-sebabnya. Orang lain, satwa lain hanya sebagai pengondisi buah-buah karma kita itu berbuah, karena itu adalah reaksi, ya reaksi dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita berperilaku baik lalu ketemu dengan ya memang objek yang nantinya akan menjadi pengondisi buah karma baik kita berbuah, ya akan terespon baik. Tapi kalau kita berbuat baik di tempat yang ya, belum waktunya karma baik kita berbuah, tetapi sebaliknya karma buruk kita yang berbuah, ya pasti akan menerima hal yang buruk. Karena ya memang buah karmanya belum waktunya yang baik yang berbuah. Jadi jangan sampai kita mudah terombang-ambing dengan pemahaman yang ya, keliru. Ketika ya konsepnya, teorinya katanya kita berbuat baik ketemu dengan orang baik, ya tidak selalu. Ya, kalau pas karma buruknya yang mempertemukan kita pada buah karma buruk kita waktunya berbuah, ya sedang berbuat baik bisa menerima karma buruk, karena memang buah karma buruk yang akan berbuah, bukan buah karma baiknya yang saat itu sedang dilakukan ataupun yang lampau dilakukan, berakumulasi dengan yang baru dilakukan, langsung berbuah, bertemu dengan orang-orang yang baik, merespon baik. Justru
Ketika masih menyaksikan hal demikian atau mengalami demikian, bukan menyaksikan saja, mengalami demikian di dalam kehidupan kita, ya terus menerus harus memperbaiki diri. Berarti karma buruknya masih cukup banyak, sehingga mesti ya banyak-banyak melakukan hal yang baik supaya ya di masa mendatang tidak banyak lagi karma-karma buruk. Ya kalaupun berbuah semuanya atau hampir sebagian besar dari kehidupan kita saat ini menerima hal-hal yang buruk, tetaplah berbuat baik. Karena apa? Karena yang buruk-buruk yang sekarang ya buah karma buruk-buruk yang lampau, yang sudah berkurang malah justru bagus, supaya di masa mendatang tidak terlalu banyak lagi karma buruk yang diterima, tetapi justru sebaliknya, yang sudah dilakukan sekarang berakumulasi dengan yang lampau, yang baik-baiknya yang tinggal berbuah, hanya sedikit yang buruk. Tetapi ya konsekuensinya, resikonya kita ketika menikmati buah karma baik mudah lengah itu, dan tidak mudah sadar. Maka itu justru agak sangat tidak menguntungkan apabila sampai lupa praktek dhamma lagi. Karena banyak orang terlena dengan buah-buah karma baiknya, menganggap tidak perlu lagi dhamma. Karena apa? Ya buat apa praktek dhamma? Saya udah kaya raya. Kan saya sudah makmur, sudah sejahtera, sudah tidak ada penderitaannya. Sama seperti malu-malu surgawi begitu, ya bisa banyak yang berpikiran demikian karena ya di sana tidak ada penderitaan. Makanya kenapa Buddha atau calon Buddha itu terlahir di alam manusia, karena masih ada penderitaannya supaya membuat beliau sadar bahwa ya yang masih harus diselesaikan adalah kelahirannya itu. Karena kalau masih terlahir di alam yang ada penderitaannya itu, ya orang kan akan terdorong untuk mau berlatih untuk menghindari penderitaan itu tujuannya, atau untuk ya melampaui penderitaan supaya tidak ada penderitaan lagi. Tetapi kalau sudah dalam kebahagiaan, tidak ada penderitaannya, mau berpikir apa? Saya sudah tenang kok, saya sudah bahagia, saya sudah tidak lagi perlu upaya dong. Nah, jadi itu ya, kalau ternyata pengotor batinnya masih banyak sudah berpikiran demikian, yaitu namanya tersesat, ya, tercengkram dalam kegelapan batiniah itu. Tetapi apabila yang sudah dicapai seperti sama Sang Buddha, yaitu memang sudah bahagia atau bebas merdeka, bahagia yang sempurna, karena sudah tidak lagi ada pengotor batinnya. Dia mau tenang, dia mau bahagia, merasa bahagia sempurna, yaitu sah-sah saja karena memang sudah tidak ada yang perlu dilatih, tidak ada yang perlu dilakukan. Nah, itulah yang perlu untuk kita pahami, kita mengerti ya, inti dari khotbah Buddha di dalam Majjhima Nikaya Payapera Sutta, ya, yang sama ya seperti pada khotbah-khotbah yang lain yang dikhotbahkan oleh Buddha. Tidak lain adalah untuk menjaga, mengendalikan dan juga melatih diri di dalam nilai-nilai luhur, agar supaya ya, ketakutan, kengerian ataupun kegelisahan, kekhawatiran itu ya tidak ya, kita munculkan apabila kita sudah berada di dalam perbuatan-perbuatan yang murni atau perbuatan-perbuatan yang benar di dalam Dhamma, di dalam ajaran Buddha ini yang kita yakini ini. Saya rasa yaitu yang mungkin dapat saya sampaikan, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, dan juga bisa untuk belajar dipraktikkan ya dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, teruslah berkembang, maju dalam praktik-praktik yang sesuai dengan Dhamma,
mengurangi ketakutan, mengurangi kengerian akan akibat dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terus-menerus dilakukan, dan juga melatih batinnya untuk mengerti, memahami bahwa ya ketakutan dan kekhawatiran itu adalah juga memicu pengotor batin kita terus-menerus bertambah, sehingga kita mengalami kesulitan untuk berlatih, maka harus dikalahkan, mesti harus dihancurkan dengan cara ya kita memahami bahwa ketakutan, kengerian yang benar yang seperti apa, ya ini tidak lain adalah buah karma buruk yang mesti kita takuti, mesti kita khawatiri. Nah, dengan demikian kita akan ya terdorong, terdukung untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika sudah melakukan hal yang baik, ketakutan dan kengerian itu tidak lagi perlu untuk dimunculkan, karena tidak perlu ngeri terhadap kebahagiaan, tidak perlu ngeri terhadap akibat dari perbuatan baik, karena yang akan diperoleh adalah kebahagiaan-kebahagiaan dan juga keluhuran-keluhuran di dalam praktek Dhamma, hingga kita mampu menyokong mencapai pencerahan sempurna. Saya mengakhiri uraian ini dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata Dukkha Nirodhanti. Semoga semua satwa hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.